Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smarties. Apa kabar? Sebelumnya saya Rina mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih nuansa lebaran ya. Dan terima kasih buat Smarties yang udah join sama kita webinar sore hari ini. Kali ini tema kita adalah kelas dropshipping ya bersama Kak Tinton Ramadan. Sebelum saya kenalin Kak Tinton dan Kak Tinton mulai kasih sharing kepada teman-teman semuanya, Eh, saya mau tahu sih teman-teman ini dari daerah mana ya? Boleh di chat teman-teman, saya biar tahu nih dari mana aja teman-teman. Coba saya lihat chatnya. Halo, dengar suara saya nggak? Dari Tangerang ada Dionisius Wijaya. Halo Kak Dion. Ini kita masih nunggu teman-teman yang lain juga ya, karena kurang lebih ada sekitar 28 orang harusnya yang daftar. Jadi mungkin mereka masih masih apa namanya masih belum ini nih belum ready buat ikutan nih jam 4 tepat ya biasanya kita. Jadi kita langsung mulai aja. Um, di kelas dropshipping kali ini kita ada pembicara namanya Kak Tinton Ramadan. Mungkin teman-teman yang udah beberapa kali ikut kelas Kak Tinton juga tahu ya. Kak Tinton adalah salah satu seorang wirausaha ya, yang mungkin nanti teman-teman bisa ambil ilmunya apa aja yang Kak Tinton praktekin selama ini sehingga usahanya berjalan dengan baik nih sampai hari ini ya. Oke, kalau gitu kita sapa dulu Kak Tinton Ramadan. Halo, selamat sore Kak. Halo, selamat sore Karina. Halo, selamat sore Kak Tinton. Mohon maaf lahir batin ya. Dimaafkan Kak. Oke, Kak Tinton udah siap nih kasih sharing sama teman-teman untuk kelas dropshipping sore hari ini ya? Insya Allah mudah-mudahan Insya siap. Allah, boleh teman-teman semuanya, saya serahkan waktu dan tempatnya buat Kak Tinton, mudah-mudahan bisa diterima, selamat mendengarkan ya. Silakan Kak Tinton. Terima kasih banyak Karina. Halo, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya dari SLA Academy yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk jadi pembicara di sore hari ini pada kelas dropshipping. Saya izin untuk sharing screen dulu ya teman-teman semua. Oke, sudah terlihatkah teman-teman sharing screen-nya? Untuk memastikan aja dulu. Boleh tanggapannya? Sudah ya? Sudah Kak. Oke. Terima kasih Karina Ya, buat jelas Kak. konfirmasinya. Jadi hari ini adalah sesi perkenalan tentang dropshipping ya. Nah, ini salah satu cara berjualan online gitu yang mulai booming sejak tahun 2010 dan sampai sekarang juga masih sih. Dan saya sendiri saya perkenalkan diri dulu, nama saya Tinton Ramadan, saya seorang pengajar dan juga praktisi digital marketing. Dan salah satu prakteknya adalah melalui praktek bisnis dropshipping ini. Sekarang kita kenalan dulu apa itu sih dropshipping ya. Nah ini adalah skema standar dropshipping nih yang mungkin berjalan cukup lama dan sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Jadi dropship itu membuat kita bisa berjualan tanpa memiliki produk gitu ya. Jadi kita bisa menjualkan produk orang lain dan juga jadi booming karena pada dasarnya dalam tanda kutip gitu kita tidak memerlukan modal untuk berjualan dengan skema dropshipping ini. Jadi misalnya kita membantu menjualkan produk seorang supplier gitu ya. Kemudian kita pasarkan ke banyak channel gitu ya. Dan kemudian ada seorang konsumen yang tertarik dan kemudian membeli kepada kita. Saat konsumen itu tertarik atas produk yang kita pasarkan, walaupun kita tidak memegang produk tersebut gitu ya, mereka si konsumen itu lalu memesan kepada kita gitu ya melalui online store yang kita punya. Pembayarannya pun langsung gitu ya. Jadi si konsumen ini transfer ke kita, setelah kita menerima uang, baru kemudian kita memesankan ke supplier. Kemudian supplier setelah menerima pembayaran dari kita, langsung mengirimkan produknya ke konsumen. Nah, jadi di sini kita lihat kita bisa dapat untung dengan cara seperti ini gitu ya. Kita ambil margin
dari harga modal yang kita beli dari supplier, dan kemudian kita mendapatkan untung dari margin yang kita ambil saat kita menjual ke konsumen. Di sini jadi menarik sekali saat itu dan bisa terjadi salah satunya karena kemajuan internet gitu ya. Dan ini banyak banget orang yang tertarik untuk melakukan hal ini gitu ya. Jadi ini adalah skema standar pertama dan mudah-mudahan cukup jelas gitu ya. Jadi kita nggak memegang produk, kita cuma memasarkannya saja melalui banyak channel, bisa lewat website ataupun sosial media, marketplace, ataupun juga lewat WhatsApp gitu ya. Bahkan secara langsung gitu menawarkan direct selling gitu ke teman-teman semua. Oke, nah ini skema standar dan kemudian seiring berkembangnya zaman, skema dropshipping itu pun juga kemudian berkembang juga ya. Apalagi belakangan ada marak dan booming skema pembayaran COD. Nah, karena ada skema pembayaran COD ini kemudian dropshipping agak sedikit berubah game plan-nya gitu ya. Tidak sesederhana ini tapi agak sedikit berputar. Oke, ini skema COD yang pertama gitu ya. Jadi kita pertama juga nggak memegang produk di skema COD ini ya, teman-teman semua. Kita tetap memasarkan produk dari seorang supplier yang kita pilih gitu ya, di banyak channel yang kita miliki. Bisa lewat marketplace, website sendiri, sosial media, ataupun apapun channel yang teman-teman punya gitu ya. Kemudian jika ada seseorang yang tertarik, kemudian memesan kepada kita, dia tidak langsung membayarkan pesanan itu ke kita. Nah, di sini kita hanya mendapatkan pesanan, tapi belum secara real mendapatkan pendapatan gitu ya, karena si konsumen ini belum melakukan transfer karena dia memilih COD. Nah, dengan cara seperti itu maka kita kemudian ya udah kita harus beliin dulu ke supplier gitu ya. Kemudian supplier tidak langsung mengirim ke konsumen, tapi mengirimkannya kepada kita dulu. Nah, produk itu sampai di kita, kemudian kita repacking ulang gitu ya. Kita ganti packingannya dan lain sebagainya, kita beri label kalau kita punya label sendiri. Dan di sana baru setelah itu kita kirimkan produk tersebut ke konsumennya. Kemudian konsumen akan membayarkan itu secara langsung melalui kurir yang kita pilih ataupun yang kita sudah ajak bekerja sama untuk melakukan pembayaran COD. Jadi si konsumen itu kemudian membayar harga jualnya plus ada biaya COD-nya biasanya. Berkisar antara 3-5% dari jumlah transaksi. Jadi misalnya kalau 200.000, maka biaya COD-nya itu berkisar antara 6.000 sampai 10.000. Jadi seperti biaya admin bank gitu ya. Nah nanti baru kurir itu yang akan mengirimkan kepada kita uangnya. Gitu. Jadi dengan skema COD ini jadi lebih panjang perjalanannya. Yang pertama, terus tantangan kedua adalah cash flow-nya. Jika di skema yang pertama tadi, skema awal dari dropshipping itu enak banget dan asik banget buat para dropshipping karena kita nerima uang duluan. Secara cash flow itu enak banget. Jadi kita nerima uang baru kita beli gitu ke konsumen dan langsung ngerasain untungnya gitu. Sementara di COD ini kita harus apa namanya ya bayarin dulu gitu. Jadi malah nalangin dulu, kemudian berjalan dulu produknya dari supplier ke kita, dari kita ke konsumen, dari konsumen kemudian uangnya berjalan dulu ke kurir, dari kurir baru ke kita. Jadi ada jangka waktu yang cukup panjang, misalnya seminggu gitu, sebelum akhirnya kita benar-benar menerima uangnya. Jadi secara cash flow itu cukup menantang ya buat para pemain dropshipping. Dan di sana keistimewaan dropshipping yang kita tidak perlu modal lagi, modal nol aja menjadi agak sedikit bisa dibilang ya hilang karena pada dasarnya saat ada orang memesan maka kita harus bayarin dulu gitu barang yang kita jual. Nah, ini skema COD yang pertama. Tantangan yang kedua adalah di sini si online store atau yang kita punya itu apa namanya
harus nerima barang dulu kan. Tadinya kita benar-benar bebas dari packaging dan lain sebagainya, tapi di sini kita harus nerima produk dulu, nge-packaging ulang dan lain sebagainya, baru kemudian dikirim ke konsumen. Jadi ada pekerjaan tambahan lagi yang harus dilakukan eh, saat melakukan skema COD ini. Tapi karena memang lagi booming dan orang-orang banyak banget yang milih skema ini karena mungkin lebih terasa aman buat buat konsumen gitu ya. Jadi ya mau nggak mau sebagai online store atau pedagang online gitu ya, banyak juga yang tetap membuka skema COD ini walaupun jauh lebih menantang ketimbang skema yang sebelumnya. Nah, tadi kan saya bilang ada tantangannya yaitu kita harus package ulang gitu ya, terus kita harus nerima orderannya dulu dari supplier ke tempat kita. Nah, di sana tapi sekarang ada skema COD yang berikutnya nih, di mana kita tidak perlu lagi mengirimkan barangnya ke tempat kita gitu ya. Tapi kita bisa bikin semacam gudang virtual gitu ya. Nah, gudang virtual ini nanti si supplier itu nanti mengirimkan ke gudang virtual. Gitu. Di gudang virtual ini nanti ada orang-orang yang bertugas untuk nge-package produk kita dan kemudian mengirimkannya ke konsumen melalui kurir yang kita pilih. Di sini keuntungannya adalah pertama kita nggak perlu lagi ini ya nerimain orderan dulu dari orang-orang, dari supplier ke kita. Terus kemudian kita nggak perlu nge-package ulang sendiri produknya, jadi bongkar pasangnya itu dilakukan oleh orang gudang. Minusnya adalah ya berarti ada apa namanya sedikit margin yang harus kita keluarkan gitu ya. Misalnya 10.000 per satu paket untuk kita bayar ke orang gudang untuk melakukan hal tersebut. Tapi keuntungannya yang lain adalah kita bisa punya banyak supplier jadinya dengan relatif ongkir yang mungkin jadi lebih murah gitu ya. Maksudnya gimana? Gini misalnya. Kalau dropshipping itu kan kita nggak punya produk, jadi kita bisa punya banyak supplier ya. Benar kan ya? Jadi kita bisa milih supplier A, supplier B, supplier C, supplier D gitu ya. Nah, gudang-gudang virtual ini kita bisa pilih yang paling dekat dengan masing-masing supplier. Jadi ongkirnya jadi lebih murah. Kenapa begitu? Misalnya kalau di Jabodetabek mungkin sama gitu ya, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000 kalau pengirimannya standar. Cuman kadang-kadang kalau kita mau cepat, biar transaksinya lebih cepat berjalan dan uangnya lebih cepat masuk ke kita milih yang pengirimannya pakai GoSend atau Grab Express gitu misalnya. Nah itu akan kerasa banget perbedaannya jika kita punya gudang yang dekat ketimbang kita cuma punya satu gudang, misalnya rumah kita gitu ya, dan semuanya harus dikirimkan ke rumah kita. Padahal suppliernya itu berada di tempat yang berbeda-beda. Apalagi kalau suppliernya berada di luar Jabodetabek, misalnya di Surabaya gitu. Nah, kalau dengan gudang virtual ini kita bisa memanfaatkannya dengan punya gudang virtual di Surabaya juga. Jadi supplier tinggal ngirim ke gudang virtual di Surabaya dan dari gudang itu kemudian langsung dikirimkan ke konsumen. Nah, salah satunya yang menyediakan apa namanya jasa seperti ini namanya Crudable. Itu. Nah, untuk yang lainnya sih sebenarnya sama. Jadi hanya menggantikan gudang kita sendiri atau rumah kita sendiri dengan gudang-gudang lain yang ada di dekat para supplier sehingga ongkir yang kita dapatkan jadi lebih murah gitu ya. Jadi ini sih kurang lebih 3 bentuk dari sistem dropship yang saat ini saya lakukan juga ya. Jadi ada yang skema standar, biasanya itu yang modalnya transfer, kemudian atau pembayaran e-payment. Kemudian yang sekarang lagi banyak banget adalah COD, ada 2 bentuk, yaitu yang COD yang pertama punya gudang sendiri dan kedua punya gudang-gudang dengan bekerja sama dengan ada ongkos juga sih yang bisa harus kita keluarin kalau kita milih skema yang kedua. Saya sendiri masih lebih memakai skema yang pertama karena bisa ngelihat produknya langsung, kita bisa cek kualitinya langsung. Emang lebih ribet sih, tapi
untuk ngejaga kualitas juga untuk kayak gitu sih. So, pertanyaan berikutnya, apakah masih layak gitu ya untuk dipelajari dropshipper ini setelah sekitar 10 tahun gitu berjalan ya. Nah, teman-teman, sebenarnya salah satu tujuan dari dropshipper itu adalah menemukan winning product gitu ya. Winning product itu apa maksudnya? Itu produk yang bisa kita jual dengan margin keuntungan yang cukup tinggi, kemudian juga memang punya unique selling point sehingga orang-orang tertarik untuk ngebeli produk tersebut, dan kemudian ya bisa menghasilkan keuntungan buat kita gitu ya. Nah, ini sekedar potensi dropship dari yang saya lakukan, dan jelas masih banyak yang jauh lebih tinggi dari ini gitu ya. Ini mungkin hanya masih kelas menengah bawah lah kalau dalam bisnis dropshipper. Nah, ini misalnya dalam jangka waktu 30 hari di winning produk dalam bentuk satu produk aja bisa menghasilkan misalnya penjualan bersih sebanyak 65 juta rupiah. 65 juta 101 ribu nih, 65 juta rupiah selama 30 hari gitu, 1 bulan. Dengan spending iklan atau investasi iklan sebesar 4 juta gitu ya. Jadi kita ngiklanin produk kita dalam 30 hari terakhir itu sebanyak 4 juta. Jadi dari 4 juta bisa menghasilkan penjualan untuk satu produk sebanyak 65 juta rupiah. Itu berarti hampir lebih dari 16 kali lipat gitu ya. Nah, ini disebut winning product, di mana return on investment-nya itu lebih dari 100%. Sebenarnya salah satu kriterianya dari winning product adalah return on investment-nya minimal lebih dari 100%. Jadi misalnya itu menghasilkan keuntungan bersih 12 juta rupiah gitu ya. Berarti 12 juta dikurang 4 juta kan 8 juta tuh. Berarti udah 2 kali lipat dari 4 juta kan. Itu udah disebut sebagai winning product dan bisa kita scale up namanya. Maksudnya kita investasiin lebih banyak lagi uang di sana. Cuman di sini yang jadi pertanyaan, kenapa mungkin kalau udah jelas winning produknya segitu banyak itu kenapa nggak ditambah lagi aja gitu investasinya, karena cuma spend 4 juta rupiah gitu. Kadang-kadang itu adalah terkendala dari cash flow-nya, karena zaman sekarang bentuk pembayaran COD itu kita nggak bisa dapetin uang langsung di depan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus mikir cash flow-nya apakah nutup apa enggak gitu, dan sebagainya. So, apakah masih layak dipelajari? Kalau ngelihat hasil ini sih ya lumayan ya. Ini dari satu produk aja. Bayangin kalau teman-teman punya misalnya 3 produk gitu ya. Jadi ya, dan punya kualitas kurang lebih sama gitu dengan produk yang winning produk ini. Saya kira udah cukup makmur juga sih ya. Nah, setelah itu yang jadi masalah adalah produk ini punya lifetime-nya gitu. Jadi wah gila 1 bulan bisa dapat 65 juta rupiah misalnya gitu ya. Tapi produk-produk dari dropship ini punya lifetime-nya gitu. Misalnya cuma bertahan sampai 3 bulan, sampai 6 bulan gitu ya. Dan kemudian kita harus punya produk lain yang kita bisa jual dan dapetin winning produk itu. Jadi seperti never stop learning sih. Jadi kita harus nyari produk lagi untuk nutup kira-kira ya winning produk ini udah lifetime produknya udah mau habis nih. Karena mungkin setelah puncak dia bakal turun dan kemudian sampai nggak laku gitu ya. Jadi seperti sebuah gunung gitu ya. Ya kita mesti saat udah sampai puncak berarti kita harus nyiapin produk-produk lain yang untuk nunjang ini. Kalau enggak nanti ya bakal hilang atau rugi. Jadi layak atau enggak balik lagi ke ambisi masing-masing teman-teman mau dapat pendapatan berapa. Tapi saya kira udah cukup layak. Kemudian jualannya lewat apa gitu ya kalau dropshipping ini. Nah, kira-kira pertama bisa lewat marketplace gitu ya. Nah, marketplace ini kelebihannya antara lain menyediakan berbagai macam promo ya. Kita sebagai seller bisa ikut memanfaatkan, misalnya gratis ongkir, kemudian ada cashback,
dan lain sebagainya. Kita bisa manfaatin hal tersebut kalau kita kemudian memulai penjualannya lewat marketplace. Kemudian yang kedua, udah disiapin semua sama marketplace gitu ya. Dari sistem kurir yang bekerja sama kita, kemudian metode pembayarannya, itu udah siap semua. Kita tinggal upload produk kita kasih deskripsinya, ya udah tinggal jualan aja gitu, kalau udah selesai di sana. Kemudian kelebihan lainnya adalah memang tempat kumpulnya orang-orang yang memang ingin berbelanja di sana gitu ya. Jadi orang-orang biasanya ke marketplace minimal memang pengen lihat-lihat atau observasi gitu ya, barang-barang yang ingin dibeli sama mereka. Atau enggak, ya kalau orang jualan berarti orang yang lihat barang yang ingin mereka jual, tapi kan pada dasarnya mereka mau beli juga kalau nanti jual. Dan selanjutnya ada keamanan dan kepercayaan yang lebih dari konsumen kalau, kita punya toko di marketplace, maksudnya mereka nggak bakal ragu-ragu lagi deh, karena mungkin bisa dibilang, orang-orang tuh udah terbiasa untuk, bertransaksi lewat marketplace, jadi ya nggak ragu lagi gitu. Apalagi kalau ada masalah, kita bisa komplain dan ya kalau bermasalah tinggal bisa dibalikin gitu uangnya ya, refund gitu. Cuman, sebagai dropshipper, kerugiannya kalau kita pakainya platform marketplace gitu untuk, closing, penjualannya itu adalah kita masuk ke sebuah medan yang di mana di sana terjadi perang terbuka gitu ya, pasar persaingan sempurna di marketplace itu. Pertama, konsumen dapat dengan mudah membandingkan, produk yang kita jual dengan produk sejenis dari kompetitor. Karena dari rated search dan lain sebagainya, jadi saat, mencari atau kemudian mereka mampir ke tempat kita gitu ya, mereka nggak hanya cuma melihat produk kita gitu, mereka bisa melihat produk-produk dari kompetitor dan jika kemudian mereka lihat, "Kok sama tapi harganya beda ya?" Kita sebagai dropshipper kan pasti lebih mahal gitu harganya dibanding misalnya supplier gitu ya. Mereka kemudian bisa bertanya-tanya dan akhirnya memilih untuk membeli di supplier. Saya sendiri sih sering ngalamin kayak gitu, misalnya konsumen tuh nanya gitu, eee, "Kak ada Shopee-nya nggak?" Ya udah kita kasih link Shopee-nya gitu. Ya orang yang tadinya sudah mesen kemudian kita kasih link Shopee-nya gitu, kemungkinan besar mereka akhirnya nggak jadi membeli gitu karena mereka kemudian jadi ter-distract pertama ya, atau jadi nggak konsen dengan produk yang kita jual, dan mereka mulai ngebanding-bandingin dengan produk-produk lain yang sejenis, dan memang kasih kemudahan sama marketplace untuk melakukan hal tersebut, gitu sih. Jadi ini kurang lebih, keuntungan dan kerugian kalau kita kemudian dropshipping-nya, platform yang utama yang kita gunain adalah marketplace. Kemudian sosial media. Sosial media, pertama mungkin lebih mudah ditemukan orang ya menurut saya. Kemudian jika tahu caranya, exposure dari sosial media bisa masif dan menekan biaya pemasaran gitu. Jadi kita nggak perlu selalu ngiklan, tapi kalau kita udah punya misalnya followers yang cukup banyak secara real gitu ya, nggak followers beli, maka, exposure dari produk kita tuh ya pastinya gede gitu ya. Kemudian juga masih banyak orang Indonesia yang suka berbelanja langsung melalui sosial media gitu, yang kemudian tersambung lewat WhatsApp dan kemudian ngobrol dulu sama penjualnya baru closing di sana. Kemudian ada meningkatkan kepercayaan konsumen, apalagi kalau profil di sosial medianya itu ya kredibel, terlihat bagus dengan banyak bukti-bukti social proof, mulai dari testimoni dan lain sebagainya, walaupun itu nggak menjamin sih zaman sekarang ya banyak penipuan juga. Cuman seenggaknya kalau dilihat sosial medianya bagus, feed-nya bagus, kemudian banyak social proof-nya, banyak interaksi juga di laman sosial medianya, tentunya akan membuat orang jadi percaya dan, yakin untuk melakukan pembelian di tempat kita. Karena biasanya pembelian itu dilakukan karena trust gitu ya.
Kemudian tapi di sosial media fiturnya masih terbatas untuk sistem ya secara jualan, nggak bisa closing secara langsung, walaupun sekarang udah mulai ada tuh misalnya di IG, ada IG Shop. Dan kemudian juga perang terbuka sama kayak di marketplace gitu ya. Konsumen relatif bisa dengan mudah membandingkan dengan produk sejenis dari kompetitor. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan website sendiri. Di sini pertama plusnya menurut saya adalah menambah kredibilitas karena kelihatan bonafit gitu ya, punya website sendiri, .com sendiri misalnya atau .co.id, wah .co.id udah PT nih gitu kan. Udah yakin lah untuk melakukan pembelian di sana. Yang kedua, yang penting banget sih buat seorang dropshipping adalah eksklusif. Jadi penjual itu barang yang kita jual itu tidak bersaing secara langsung dengan kompetitor sejenis gitu. Jadi yang ada di website kita atau di landing page kita tuh ya emang benar-benar cuman produk kita aja gitu, nggak ada produk orang lain gitu. Jadi ya orang fokus sama produk kita, kalaupun dia mau bandingin mereka harus nyari lagi, buka Google, buka marketplace. Jadi nggak secara otomatis dan itu punya ada sacrifice yang mereka kerjain ya, pengorbanan yang mereka kerjain gitu. Dan nggak semua orang mau melakukan itu, males gitu. Buka lagi marketplace, buka lagi Google dan lain sebagainya, nggak semua orang mau ngelakuin itu. Jadi ini keuntungan yang sangat besar buat para dropshipper jika memiliki website sendiri. Nah kurangnya apa dari website itu adalah pertama perlu banyak persiapan gitu ya. Ya kita mesti bangun ekosistem kita sendiri, nggak seperti di marketplace yang udah tinggal upload aja. Di sini kita perlu banyak persiapan banyak hal nih, misalnya beli domain, beli hosting, nyiapin websitenya, nyiapin landing page-nya, kemudian nyiapin sistem pembayarannya, dan lain sebagainya, untuk kemudian bisa secara sistem itu berjalan dengan baik. Nah, saya sendiri dari 3 tempat ini menggunakan website dan juga sosial media. Tapi sekarang sih website nggak terlalu sulit jelimet juga sih. Banyak penyedia-penyedia website yang dimana orang awam pun yang nggak tahu menahu bahasa pemrograman atau coding itu bisa bikin website gitu ya. Misalnya ini bukan promosi. Misalnya kayak Berdu atau order online atau Wix gitu dan itu bisa teman-teman cari sendiri di internet bagaimana kita bisa ngebuat website tanpa tahu dasar-dasar bahasa pemrograman gitu ya. Jadi buat orang awam pun bisa. Dan saya sih pakai hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena saya background-nya juga bukan orang teknik informatika gitu misalnya, jadi bisa ngebuat website untuk jualan online gitu minimal. Oke, tadi udah ngomongin beberapa hal ya dari dropship itu apa gitu ya, dan skemanya seperti apa aja dan kondisi terkininya itu seperti apa, juga apakah masih layak dipelajari atau enggak, dan kemudian jualannya pihak apa. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk kegiatan dropship itu ngapain aja, ada yang mau teman-teman tanyakan nggak ya? Halo teman-teman semua, apakah kira-kira masih di sini nggak nih ya? Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen ngobrol sama Kak Tinton, mau buka audionya juga nggak apa-apa, biar bisa ngobrol langsung sama Kak Tinton, atau boleh di chat nanya-nanya tentang seputar dropshipping yang tadi udah dikenalin sama Kak Tinton ya. Mungkin sih pengen ngecek dulu aja sih teman-teman masih di sini atau enggak. Mungkin pertanyaannya nggak harus kita jawab di sesi acara ya Kak ya, tapi selama Kak Tinton sharing atau jelasin teman-teman mau ada yang bertanya langsung melalui chat atau audio ngomong sama Kak Tinton kan boleh ya Kak ya? Boleh dong. Oke, ini ada siapa nih? Ada Kak Denny, Kak Dionisius, Kak Lajuardi, Kak Nathanael, Kak Radiatul,
Kak Rafli, Kak Sastra, Kak Shirley. Mungkin ada yang mau ngobrol gitu sama Kak Tinton. Sekarang soalnya lagi happening banget nih ya Kak, dropshipping ya Kak. Iya sih, salah satu cara untuk berjualan dengan modal yang bisa dibilang minim gitu ya. Jadi kita nggak perlu menyiapkan produk dulu gitu kan. Kita bisa milih produk mana aja yang dari supplier yang kira-kira oke dan bisa kita jual gitu sih. Iya, jadi apa namanya, mungkin bahkan nggak modal barang sama sekali ya Kak ya biasanya ya. Cuman Iya, modal gambar gitu ya. iya benar. Modal gambar, modal ini ya, modal cara kita menjualnya gimana biar orang tertarik untuk ngebeli gitu ya. Betul. Mungkin teman-teman ada yang baru mulai usaha nih ya, pengen tahu kan biasanya mungkin gini Kak, gimana cara menarik minat orang lain buat beli produk kita gitu. Maksudnya kayak followers atau karena kan mungkin produk yang mau kita jualin banyak nih sama gitu. Mungkin ada satu trik yang paling ini enggak sih, yang paling unggul gitu ya, gimana cara yang paling tepat supaya beda sama yang lain kelihatannya padahal sebetulnya produknya sama gitu. Sebenarnya sih pertama salah satu triknya adalah kita tahu sih fungsi dari produk itu apa pertama ya. Dan kemudian yang kedua kira-kira apa sih masalah yang dihadapin sama orang-orang. Nah jadi kita bikin narasi sih biasanya, bikin narasi masalahnya orang-orang itu apa gitu ya. Kita bangun narasinya misalnya kursi gue suka rusak nih tapi kan mahal kalau beli baru mulu. Ada nggak ya sebuah cara untuk kemudian biar kita punya barang di mana orang-orang bisa nge-refreshing kursi itu jadi baru lagi itu misalnya tanpa beli kursi yang baru. Nah, akhirnya misalnya cover kursi gitu misalnya. Nah, kayak gitu sih pertama. Yang kedua, tips kedua adalah ya kita harus mau untuk ngiklan sih. Itu tips yang kedua sih yang paling Yang berpengaruh paling sih menurut saya berpengaruh gitu ya. ya. Oke, ini Karena ada gimana Kak? oke, Terus lanjut. Nggak apa-apa Kak, lanjut sedikit lagi. Nanti saya bacain pertanyaan nih. Oke, jadi kalau kita punya website sendiri, karena tadi kan salah satu keunggulan dari website itu adalah kita jadi eksklusif ya, jadi kita nggak dibandingin sama produk-produk dari yang lain gitu. Jadi orang tuh fokus sama produk kita. Nah, tapi kelemahannya adalah kalau kita bikin website, kita nggak punya traffic. Maksudnya orang nggak datang, nggak tahu gitu ya ada website kita, nggak kayak marketplace yang orang secara emang kita numpang dari marketplace-nya itu ya, jadi orang trafficnya memang udah datang ke sana. Jadi kita harus datengin traffic sendiri. Nah, caranya itu adalah dengan beriklan. Saya sendiri sih beriklan lewat Facebook Ads gitu ya, melalui FB dan IG. Kita bisa milih sesuai STP-nya, segmenting targeting positioning-nya. Nanti ya jadi lebih fokus dan tertarget. Gitu sih. Oke. Jadi yang pertama itu harus bisa beriklan dengan cara memberikan narasi ya sebelumnya gitu. Mungkin kalau orang kadang kan iklan langsung fungsinya nih gitu ya. Tapi kalau kita coba cari kayak kayak awal mula kenapa orang bisa harus beli produk itu gitu ya, manfaat dan kegunaannya ya. Iya, kayak gitu sih. Oke, salah satunya. Oke, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Aruni. Kak mau tanya, kalau baru mau jualan online, gimana caranya biar kita bisa langsung dipercaya ya? Karena kan nggak mudah untuk narik pelanggan, apalagi belum ada review. Jadi takut nih Kak. Itu benar sih Kak, kayaknya. Gimana caranya biar kita bisa langsung dipercaya? Oke, pertama adalah kita seorang dropshipping. Supplier kita kemungkinan besar sudah punya banyak social proof. Gitu ya. Jadi misalnya kita ngambil salah satu supplier. Nah, di supplier ini kemungkinan besar mereka sudah punya banyak social proof. Kita tinggal minta izin sama mereka, chat aja sama mereka, Kak, aku boleh jadi dropshipping Kakak ya. Aku boleh manfaatin material-material yang Kakak punya ya. Kita bisa dapat foto dari konsumen, foto real konsumen dari si supplier itu, kan? Testimoni dari konsumen dari supplier itu juga. Jadi misalnya kita ngambil supplier kita dari Tokopedia gitu.
Nah, di Tokopedia ini kan ada review tuh, customer feedback gitu-gitu kan ya. Nah, di sana kita minta izin dulu sama si penjualnya dan kita bisa manfaatin itu buat semacam foto realnya gimana gitu. Terus Oke. testimoni konsumennya seperti apa salah satunya. Kalau lebih oke lagi bisa minta chat sama suppliernya, Kak ada model testimoni yang modelnya WhatsApp nggak? Gitu. Karena biasanya kan banyak testimoni bentuknya WhatsApp ya. Dan kalau emang supplier itu baik gitu ya, dan emang biasanya baik-baik sih karena kan kita ngebantu jualannya Penjualan mereka ya. juga. Mm-mm. Dikasih sih sama mereka gitu. Eh, Kita jadi minta gitu ya. bisa nggak harus awalnya kita harus punya testimoni karena kan kadang biasanya kita nggak langsung yang beli banyak gitu ya, atau Mm-mm. nggak semua orang bisa testimoni biasanya ya, kadang ada yang Mm-mm. malu kan untuk kasih testimoni ya kak ya. Iya. Oke, jadi caranya kita bisa ngambil testimoni dari tempat si seller utamanya itu untuk kita bikin testimoni di tempat kita ya sebagai dropshipper ya. Iya. Dan Oke. dari pengalaman saya sih dan pengalaman beberapa teman juga yang lakuin ini, walaupun misalnya di followers Instagram kita masih minim gitu ya. Dan kemudian tapi kita ngiklan gitu. Biasanya orang sih tetap percaya sih. Jadi masih cukup banyak orang yang mau melakukan transaksi di tempat kita walaupun misalnya followers kita masih sedikit. Tapi misalnya itu ditunjang sama pembayaran yang COD gitu ya. Jadi mereka kayak ngerasa ya udahlah orang gue bayar di rumah ini, kita bayar di tempat gitu kan. Kayaknya lebih aman deh gitu. Oke. Oke, sama-sama Kak Aruni. Udah dijawab sama Kak Tinton ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sastra Wahyu. Bagaimana cara untuk mencari penyedia dropship yang harganya tetap bersaing? Soalnya kebanyakan harga jual dari si penyedia masih lebih murah dari harga kita sebagai dropshipper. Otomatis pembeli tetap ambil di mereka. Oke, gimana nih Kak? Bagaimana cara untuk mencari penyedia dropship yang harga tetap bersaing ya? Oke, pertama paling sering sih saya ngambil supplier tuh dari marketplace juga sih. Dari misalnya Shopee atau Tokopedia, kita filter gitu ya, misalnya yang apa namanya power merchant atau yang toko-toko yang kredibel gitu ya. Kemudian di sana emang tugas kita sebagai dropshipping adalah meningkatkan value-nya dari si produk itu. Meningkatkan value-nya itu dari mana? Dengan cara kita mengemas produk tersebut. Makanya kalau di market ada di supplier itu cuman jualannya gitu aja, foto, terus kemudian deskripsi produknya, nggak ada sisi emosional yang disentuh sama si penjual kan. Nah, kita sebagai dropshipper harus ningkatin value-nya itu. Kita bikin narasi dulu, kita bikin landing page-nya dulu, kita bikin social proof-nya dulu. Gitu. Kita kasih perbandingan misalnya ya. Misalnya kalau tadi ngomongin kursi. Beli kursi baru, waduh lebih dari 1 juta bun gitu kan. Pakai beli cover aja cuma 100.000 nih gitu kan. Kemudian ada perbandingan harga gitu ya. Kemudian juga kita bisa bikin minta review dari konsumen yang udah pernah beli kita. Dengan cara misalnya kalau mau ngasih review nanti kita kasih produk gratis lagi. Jadi kita punya apa namanya semacam testimoni juga yang kemudian nonjolin sesuatu fungsi yang bikin jadi berbeda. Misalnya ada konsumen yang nanya kok harga di marketplace lebih murah ya gitu. Dan ini misalnya kita langsung kasih, ini Kak bahannya beda dong pastinya kalau di kita gitu misalnya gitu ya. Salah satunya. Soalnya Oke. kebanyakan harga dari jual dari si penyedia masih lebih murah dari harga kita sebagai dropshipper. Itu sudah pasti. Karena si suppliernya itu kan penyedia barangnya. Jadi pasti mereka jauh lebih murah. Dan kita, tugas kita adalah bermitra sama mereka, bukan bersaing sama mereka. Karena kalau bersaing sama mereka ya nggak mungkin. Karena ya mereka yang punya barang. Bermitra dengan mereka adalah dengan meningkatkan value-nya. Dengan cara iklannya misalnya kita bikin video kayak dan lain sebagainya sih. Oke. Fotonya diambil dengan lebih bagus Betul. Jadi lebih sehingga meyakinkan kemudian ya. orang-orang lebih meyakinkan. Mm-mm. Misalnya si supplier itu masih seadanya aja, kita bisa bikin value-nya lebih meningkat. Jadi harganya memang saya sendiri minimal ngambil untung untuk satu produk tuh 70.000, 70 sampai 150.000 untuk satu produk. Jadi misalnya produknya harganya 50.000,
ya minimal saya jual 120.000 karena ada ongkos iklan dan lain sebagainya sih. Oke, tapi itu berhasil ya Kak? Ya Ya, itu itu ternyata ya. emang gameplaynya dropshipping seperti itu sih. Jadi banyak juga Oke, pemain-pemain soalnya dropshipping itu yang minimal mereka ngambil untungnya 100.000 gitu. Biasanya sih gitu, biasanya 100.000. Soalnya kan dulu kita semenjak ada e-commerce kayak sekarang itu kan jualan jadi bisa bersaing dengan langsung seller yang punya nih ya. Iya Jadi betul. kita ketahuan harga asli sama harga kita yang kalau jual ini lebih mahal nih kalau sama misalkan tadi Kasastra gitu kan di tokonya Kasastra. Tapi kalau mungkin Kasastra lebih meyakinkan dengan video, dengan narasi, dengan iklan-iklan lain yang lebih banyak, mungkin orang akan tertarik ya pasti ya. Meskipun harganya lebih mahal mungkin mikirnya oh ini kayaknya kualitasnya lebih baik nih gitu. Atau kadang penjualnya lebih meyakinkan gitu ya. Iya. Bisa dipercaya gitu. Jadi sama aja sih Oke. kayak misalnya brand fashion gitu kan. Misalnya bahan apa namanya bahan katunnya sama gitu kan. Tapi antara si penjual dan penjual satu lagi harganya bisa berbeda. Tergantung bagaimana penjual tersebut kemudian meningkatkan value dari kaosnya itu. Padahal kaosnya sama-sama dari katun gitu kan. Iya, betul. Kita hanya ingin apa yang memberikan sebagai penglihatan orang yang nonton lebih menarik aja sih ya Kak. Jadi kita bisa kayak tertarik untuk beli gitu kan, meyakinkan pembeli lah ya intinya. Iya. Oke, Kak Dion, sorry tadi Kak Sastra semoga udah terjawab ya Kak. Kalau belum boleh di chat lagi. Ini ada pertanyaan dari Kak Dionisius Wijaya. Untuk pencatatan setiap transaksi dan pencatatan penjualan dari dropship, baiknya menggunakan aplikasi apa ya yang mempermudah dalam proses pencatatan, Kak? Oke. Kalau saya sih menggunakan ini ya, namanya nih bukan promosi tapi ini yang saya gunain gitu ya. Namanya order online gitu. Jadi di sana ya banyak fitur-fitur yang membantu sih dalam proses pencatatan. Jadi apa namanya ya COGS-nya tercatat, biaya beli tercatat, biaya ongkir tercatat, biaya iklan tercatat. Jadi kita bisa kurang lebih ngebayangin oh kita kurang lebih akan mendapatkan pemasukan sekian gitu ya. Nah, gitu sih. Kalau saya Oke. menggunakan namanya order online. Order online ya, Kak. Kalau misalkan selain itu ada nggak Kak yang mungkin nanti ada aplikasi lain yang mungkin Kak Dion bisa ikutin gitu selain order online misalkan dia kurang serak atau gimana? Oke, kalau yang lain sih ya saya biasanya ngedobelinnya pakai gini aja Google Sheet Excel gitu ya. Jadi Oh, manual ya Kak dicatat ya? gitu ya, manual. Oh Manual gitu sih. ya. Kalau yang aplikasi tadi itu langsung otomatis ke recap dari mereka ya. Mereka udah ada aplikasinya langsung kan ya? Iya, ya Oke. dulu sih saya coba bandingin gitu kan. Jadi di order online-nya ada catatannya, di Excel itu Manual ada ada. catatannya gitu kan untuk membandingin selama 3 bulan gimana sih perbandingannya karena selisih-selisih dikit. Jadi karena cukup memakan waktu gitu ya pencatatan manual ya udah saya kira ya udahlah kurang lebih segitu gitu. Oke, sip. Kalau gitu Kak Dion, semoga ini ya penjelasannya jelas. Boleh dicoba ya Kak Dion ya, kalau misalkan mau ikutin Kak Tinton tuh dari aplikasi order online. Terus ini ada Kak Rafli Hashim. Bagaimana cara mengatasi harga produk kita agar tidak kalah dengan supplier? Oke, ini kurang lebih sama dengan Sama pertanyaannya yang Kak Sastra Kak tadi ya. Sastra. Makasih Kak Raffi untuk pertanyaannya. Jadi emang tugas kita bukan untuk mengalahkan supplier gitu ya. Sebagai dropshipping ya. Kalau nanti kita levelnya sudah meningkat gitu ya dari dropshipping menjadi entrepreneur sejati misalnya gitu ya, sudah memproduksi barang sendiri, mungkin tugas kita adalah membuat produk kita tidak kalah dengan supplier kita dulu. Tapi sebagai dropshipping, kita bukan bersaing sama supplier, tapi kita bermitra sama supplier. Tugas kita adalah meningkatkan value dari produknya si supplier sehingga kita bisa ngasih margin 70.000, 100.000, 150.000 dari harganya si supplier. Jadi kita nggak bersaing sama mereka, tapi kita bermitra sama mereka dan mencoba untuk meningkatkan value-nya mereka, value produk mereka itu sih. Oke, jadi nggak bisa bersaing, tapi Kak Rafli boleh coba meningkatkan value yang si barang Kak Rafli punya, gitu. Dieksplor lagi ya Kak ya, value-nya. Misalkan si pemiliknya, oh ini hanya bajunya, bahannya
katun gitu ya. Misalkan jual baju nih, keterangannya cuma jual baju bahan katun. Cuman nanti Kak Rafli mungkin bisa bikin iklan lebih detail. Misalkan ini katunnya adem, katunnya bisa dipakai di sini, nyaman, bla 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 gitu ya. Jadi mungkin kayak gitu ya Kak ya, kurang lebih ya. Iya, dan ditambah sisi emosional sih pastinya ya, misalnya jadi Narasi tadi ya. narasi, terus kelihatan fotonya tuh lebih keren misalnya gitu ya, pakai siapa yang pakai katunnya, siapa yang pakai bajunya juga beda kan, gimana cara pakai bajunya juga jadi ngebuat menjualnya pun jadi berbeda gitu kan. Kalau bisa desain jauh lebih ini ya Kak ya, banyak ya kayaknya aplikasi-aplikasi desain yang bisa buat kita tuh pakai supaya barang kita bisa kita edit lebih menarik gitu kan. Iya, kalau saya sih ya terbantu sekali dengan Canva sih. Canva ya, Canva tuh Mm-mm. banyak ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi sama Kak Tinton. Mungkin aku lanjutin dulu deh nih. Lanjutin dulu ya Kak ya, Mm-mm. boleh. Siap. Makasih Karina. Oke teman-teman, Ya. makasih banyak pertanyaannya. Jadi aku yakin teman-teman masih di sini gitu ya. Tadi takutnya nggak ada di sini gitu ya. Jadi kemudian kita lanjutin lagi webinarnya. Setelah apa itu dropship, kemudian potensial atau enggak, dan apa namanya, di mana jualannya. Selanjutnya yang pertanyaan berikutnya adalah kegiatan dropship tuh ngapain aja gitu ya. Nah ini yang pertama adalah sebenarnya teman-teman tuh harus nyari produk ya. Sebagai seorang dropshipper, teman-teman tuh harus nyari produk dulu. Produk yang akan dijual, karena sebagai dropshipper biasanya kita nggak punya produk, sehingga kita harus cari produk dulu. Jadi kita lihat sisi kiri dulu. Misalnya teman-teman belum punya produk, maka teman-teman harus cari produk yang potensial. Caranya gimana? Yang paling simpel adalah coba cari di marketplace saja. Bisa di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak gitu ya. Terus kemudian teman-teman bisa cari di kategori yang lagi sedang trending misalnya gitu ya. Atau barang-barang yang terlaris. Nah, itu adalah produk potensial yang teman-teman bisa coba untuk jual. Teman-teman mungkin pertanyaannya adalah sudah terjual ribuan, sudah banyak orang yang tahu gitu. Emang siapa lagi yang mau beli gitu. Mereka udah pada tahu semua tuh harganya. Nyatanya itu enggak gitu. Banyak orang yang enggak sama sekali enggak well known tentang harga gitu. Jadi kita bisa kemas ulang produk-produk laris tersebut yang mungkin harganya masih murah gitu di marketplace ya, kita jadi harganya lebih meningkat. Jadi kita bisa jual dengan harga yang cukup lebih mahal. Kemudian kalau udah dapat produknya gitu ya, sebentar kita balik lagi deh. Itu pertama lihat trending, barang-barang yang trending. Yang kedua cari aja apa namanya, kalau produk potensial tuh seller yang oke di marketplace tersebut gitu kan ya. Nah setelah itu kita bisa filter setelah berkunjung ke toko di toko yang di marketplace itu, kita bisa filter dengan mencentang filter pembelian terbanyak atau ulasan terbanyak. Nanti di toko tersebut langsung secara otomatis terurut gitu ya penjualan-penjualan terbanyak di toko tersebut. Nah, lihat aja misalnya 10 besar dari penjualan terbanyak di toko tersebut. Mana yang udah terjual ratusan atau ribuan gitu misalnya ya. Nah, itu adalah produk-produk potensial yang teman-teman bisa jual. Teman-teman lihat aja tuh kira-kira yang cocok, yang menurut teman-teman masih bisa gue olah nih produknya, bisa gue jadiin lebih keren lagi, sehingga orang-orang kemudian jadi bisa mau beli dari tempat gue aja gitu. Oke, untuk pembahasan produk potensial ini ada sih kelas atau sesi tersendiri dan teman-teman nanti bisa ikutin kalau memang ada kesempatan lagi mengenai pemilihan produk potensial yang bisa kita coba untuk eksperimen ya. Sudah pernah dibuka dulu dan mungkin nanti akan dibuka lagi kalau teman-teman berminat.
nanti bisa daftar lagi. Jadi jangan ketinggalan update dari sosial media SRAA Academy ya. Kemudian setelah kita punya produk potensial nih, kita bisa pilih kayaknya ini berpotensi deh untuk laku gitu ya. Kalau gue jual dan bisa gue tingkatin value-nya, maka yang kita lakuin berikutnya adalah melakukan persiapan materi untuk beriklan nih. Dan beriklan itu biasanya saya menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, masuklah ke fase testing. Nah, testing ini kemudian nanti menghasilkan 3 hal nih. Yang pertama itu adalah campaign yang failed atau gagal, kemudian campaign yang sukses, atau campaign yang menurut kita belum nyampe target yang kita tetapin gitu ya. Misalnya return on investment-nya belum nyampe 100% gitu ya. Jadi biaya yang kita keluarin belum 2 kali lipat gitu, pendapatannya. Tapi kita masih yakin gitu kalau produk ini potensi, kayak masih pengen nyoba deh, penasaran. Nah, itu bisa kita reward namanya. Nah, buat teman-teman yang sudah masuk ke sukses nantinya, maka bisa di scale up apa namanya campaign-nya. Jadi maksud dari scale up ini adalah ditambah banyak budget untuk beriklannya. Jadi misalnya kita testingnya tadi 50.000 untuk 50.000 per hari untuk produk tersebut gitu ya. Kalau kemudian kita yakin udah sukses gitu ya, terus ROI udah bagus, kita bisa nambahin tuh investasi kita di budget iklannya. Misalnya jadi kali 2 kali lipat gitu, misalnya 100.000 jadi perharinya. Atau yang misalnya langsung signifikan, langsung 500.000 gitu per hari. Nah, ini teknik-teknik untuk melakukan scale up-nya pun ada kelasnya tersendiri dan teman-teman bisa ikuti nanti jika dibuka ya. Nah, untuk persiapan marketing materialnya pun nanti ada kelasnya tersendiri dan teman-teman bisa ikutin juga. Dan pada intinya ini adalah kurang lebih gambaran apa yang dikerjakan oleh si dropshipper dari sisi produknya ya. Jadi kita mencari produk potensial dulu, kemudian kita lakuin persiapan materi untuk beriklan, dan kemudian lakuin testing. Nah, testing ini kemudian kita kasih kriteria-kriteria di mana kalau kriteria-kriteria itu masuk, maka kita bisa scale up. Kalau belum masuk, maka kita bisa bilang campaign itu gagal atau campaign itu harus dikaji ulang gitu. Apakah perlu tambah funnel gitu misalnya. Misalnya nggak bisa nih kalau habis iklan langsung ke checkout page, ke pemesanan. Jadi perlu ditambahin funnel atau saluran sebelum masuk ke proses checkout. Misalnya landing page untuk informasi tentang produk itu. Dinarasikan dulu panjang lebar sampai konsumennya yakin akhirnya mau beli produk tersebut. Atau funnelnya itu dalam bentuk chat WhatsApp untuk konsultasi. Jadi apa namanya mereka nggak langsung ke checkout page untuk pembayaran, tapi terhubung dulu ke CS, ngobrol dulu sama CS untuk meyakinkan, tanya-tanya tentang produknya, caranya misalnya dan sebagainya, baru nanti masuk ke checkout. Kemudian apakah perlu ganti target market gitu ya? Misalnya apakah ini produk untuk wanita, untuk pria kah, untuk segmen umur berapa gitu ya? Bagaimana dengan harganya? Apakah memang udah cocok? Kadang-kadang ternyata harga yang murah itu ya belum tentu oke juga gitu. Saya sendiri pernah nemuin kasus gitu ya, misalnya jualan produk terus saya kasih margin produk untungnya tuh 70.000 sama 150.000 saya tes gitu kan. Nyatanya malah lebih laku produk itu dengan harga marginnya yang
ditambahin 150.000. Dan kemudian jadi terlihat jelas target marketnya gitu ya. Misalnya yang hubungin saya lewat WhatsApp, kemudian hubungin CS saya tepatnya lewat WhatsApp, itu foto profilnya kebanyakan ya saat mereka ada di luar negeri gitu. Jadi mereka punya persepsi tersendiri terhadap harga gitu ya. Saat harganya itu mahal, mereka yakin itu barang yang premium, kualitasnya bagus, ketimbang saat harganya itu malah turun murah, orang-orang itu malah nggak yakin. Dan akhirnya ngapain lah beli, ntar juga jelek. Apalagi online, murah doang, sampai barangnya mengecewakan. Tapi teman-teman pertama harus yakinin juga sih, kalau barang itu sebenarnya memang bagus dan memang layak dijual dengan harga tersebut. Cuman emang belum dikemas dengan baik aja. Jadi ya kalau bisa sih, makanya saya milih untuk dikirim ke rumah dulu gitu ya, karena untuk dalam skema COD, karena sih biar saya bisa ngerasain dulu barangnya, lihat dan apakah emang wajar untuk dijual dengan harga tersebut. Nah makanya karena ada kata wajar atau enggak gitu ya, lebih baik teman-teman tuh punya semacam niche market tersendiri gitu ya, yang misalnya rumah tangga kah, fashion dan lain sebagainya, sehingga teman-teman nanti kebangun sense-nya gitu. Pengalamannya di niche tersebut, jadi teman-teman tuh makin mahir gitu. Untuk menentukan atau memberikan penilaian atas suatu barang pada niche tersebut. Jadi bisa ngelihat kalau ini masih bisa dinaikin nih gitu. Ini cocoknya kayak gimana ya? Walaupun itu tetap perlu melakukan testing dan eksperimen sih. Karena pada intinya nanti yang menjadi bernilai adalah apa yang terjadi di lapangan. Gitu, bukan apa yang ada di asumsi otak kita gitu. Kita punya asumsi dan kita harus testing di lapangan bagaimana mereka kemudian terima hal tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya rework gitu ya. Misalnya ini nih, apa namanya, rak sepatu. Rak sepatu harganya 51.000 terjual 552 gitu ya. Kemudian di rework, kemudian rak sepatu itu dikemas menjadi sebuah rak hijab. Gitu ya. Di sini targetnya umum, di sini jelas targetnya wanita yang punya banyak hijab gitu ya. Mungkin hijab-hijab yang mahal gitu ya. Harganya bisa 2 kali lipat untuk barang yang sama gitu ya. Kita lihat jumlah terjualnya ini 552, yang ini 2.400 gitu ya. Itu hampir 5 kali lipat dari sirak sepatu gitu. Jadi ini bisa dikemas ulang gitu ya. Ini juga penargetan ulang juga, target konsumen yang berbeda, dan ini juga imajinasi ulang lagi untuk fungsi dari suatu barang. Untuk barang yang sama, tadinya rak sepatu untuk target yang umum, bisa pria bisa wanita, kemudian dirubah menjadi sebuah rak hijab multifungsi yang target fokus ke wanita. Kita lihat harganya pun juga bisa 2 kali lipat dan ternyata malah penjualannya lebih banyak gitu ya. Nah, ini salah satu contoh rework yang apa namanya, menarik sih buat saya. Jadi saya tampilin di sini contohnya karena bisa begitu banget ya perbedaannya, padahal untuk sebuah barang yang sama gitu ya, sebuah rak yang sama, barang yang sama, tapi dengan pengemasan yang berbeda, value-nya jadi berbeda pula. Seperti itu sih. Oke, teman-teman, mungkin untuk sesi introduction dari kelas dropshipping seperti itu dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi kelas dropshipping selanjutnya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di sini bisa join lagi. Jadi makin yakin untuk membuka usahanya mungkin suatu hari nanti. Dan kalaupun sudah mulai usaha jadi lebih keren lagi. Oke, amin. Oke, Kak Tinton, terima kasih buat penjelasannya. Teman-teman, mungkin sudah jam 5 ya. Kita tadi udah buka sesi pertanyaan. Jadi mungkin untuk sesi kali ini Kak Tinton sudah selesai berarti ya nih Kak? Nggak ada sisi tanya atau gimana nih Kak? Boleh aja sih kalau masih ada yang mau bertanya, kalau enggak ya. Kalau masih ada mungkin satu pertanyaan bisa lah ya Kak ya.
karena jamnya juga udah lewat dari jam 5. Jadi buat teman-teman nanti seperti biasa kita pasti akan ngadain kelas dropshipping lagi untuk sesi berikutnya karena ini kan baru perkenalan ya Kak ya. Jadi buat teman-teman semoga penjelasan dari Kak Tinton Kak PPT-nya akan di-share. Di-share nggak nih Kak PPT-nya Kak? Biasanya PPT-nya enggak, tapi videonya iya di-share. Jadi Oke, video bisa ini. ngelihat lagi teman-teman. Video ini akan di-share nanti ya. Jadi ini sebenarnya kita record ya Kak ya jadinya. Oke, Kak Tinton ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya tutup nih acaranya? Apa ya? Sebenarnya nggak ada sih. Terima kasih banyak udah hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa nambah semangat teman-teman buat nyoba membuka usaha ataupun meneruskan usaha yang sudah dijalankan saat ini. Itu aja sih, Kak. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti ini link untuk absensi dan sertifikat akan dikirim di chat. Ini lagi disiapin sama adminnya, jadi teman-teman harus isi ya nanti linknya, namanya sama alamat email, jangan sampai salah, karena nanti kita nggak bisa email jadinya kalau salah, dan sertifikatnya juga nanti kita nggak akan kirim berarti kalau misalkan salah ya, kita nggak akan kirim lagi gitu, jadi emailnya diperhatiin ya sampai salah. Oke, Kak Tinton, kalau gitu kita ucapin terima kasih buat sharingnya. Kita ketemu di lain kesempatan ya Kak ya, lain waktu. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat apa yang disampaikan sama Kak Tinton, dan bisa lebih baik lagi nih yang mau mulai usaha bisa segera dimulai, dan mudah-mudahan bisa berhasil ya Kak ya. Amin. Amin. Oke. Foto dulu kali Kak ya. Nanti kita akan ada foto Kak sebentar nih. Ini link absennya udah dikirim ya teman-teman di chat. Teman-teman boleh isi link absennya dan kita akan foto ya seperti biasa. Jadi buat teman-teman boleh di Oke, Kak Tinton di close. Oh iya. Sorry. Oke, Kak Tinton, udah. Teman-teman boleh kalau ada yang mau menyalakan videonya supaya kita bisa foto bareng untuk sesi ini. Oke, boleh. Ya, oke, kita teman-teman kayaknya mungkin ada yang lagi di jalan ya atau gimana nggak bisa nyalain video nih. Jadi kita foto aja. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Ini ada yang baru nyalain video ya, Kak Doni ya. Kak Dion ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Udah diisi link absennya teman-teman semuanya. Jangan sampai salah ya. Tadi nama emailnya, namanya teman-teman juga. Saya dari SLA Academy, Rina mengucapkan terima kasih buat partisipasinya. Kita akan selalu ngadain kelas insya Allah rutin setiap minggu dengan beda-beda tema. Jadi teman-teman boleh pantengin Instagramnya dan follow Instagram slaa.academy atau di YouTube kita di SLA Academy ya. Jadi kalau gitu teman-teman semuanya terima kasih buat waktunya. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya Rina mewakili SLA Academy. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Rina, makasih teman-teman semua. Makasih Kak Tinton dan Sampai ketemu lagi. teman-teman.